Jadi kimia tidak sulapan, kimia penuh perhitungan. Oke, kita mau buat aftur berapa liter, berarti kita butuh minyak jelantah berapa liter. Oke, saya misalnya makan glukosa dalam nasi itu misalnya setara dengan berapa gram, akan ada berapa CO2 yang akan keluar dari tubuh saya. Bisa dihitung? Bisa, tidak ditebak. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita malam hari ini bisa bertemu lagi untuk melanjutkan ngaji kita, ngaji kimia. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang ini, judulnya adalah jumlah reaktan dan produk. Untuk melanjutkan, ini adalah 2 subbab terakhir. Jadi ini nomor 2 dari yang terakhir dari subbab stoikiometri. Tidak terasa, hampir selesai kita berbicara tentang stoikiometri ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita berbicara lebih dalam, lebih jauh tentang ngaji pada malam hari ini, mari kita mulai dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. Yang pertama, kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Amin. Malam hari ini kita akan bicara tentang jumlah reaktan dan produk. Seperti judul ini, kita sudah bisa menebak bahwa pada malam hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana cara menentukan reaktan dan produk. Kenapa sih kok ini penting dilakukan? Ini kadang-kadang menjadi sebuah problem teman-teman di lab. Bagaimana ketika misalnya di lab kita mereaksikan sesuatu, kita menggabungkan atau kita melakukan reaksi pembakaran misalnya, kita kan bisa bertanya, ada berapa jumlah yang nantinya akan didapatkan? Atau sebaliknya, untuk mendapatkan hasil sebanyak ini kita itu butuh reaktan seberapa banyak. Nah, di kimia itu tidak sesuatu yang tidak dapat dihitung. Itu bukan semacam tebak-tebakan, tapi kita bisa memprediksi secara kuantitatif. Secara kuantitatif, secara real kita butuhnya berapa. Nah, itu di kimia kita bisa melakukan itu. Jadi, kenapa sih lagi pertanyaan begini, kenapa kok ini jadi penting? Karena kalau versi jawaban saya, kenapa kok ini jadi penting? Kenapa kita perlu menentukan jumlah produknya berapa atau kalau butuh hasil segini kita itu butuh reaktan berapa? Kenapa ini jadi penting? Kita perlu ingat bahwa sumber daya itu terbatas teman-teman semua. Jadi sumber daya itu terbatas, dia jumlahnya tidak banyak, sehingga kita perlu melakukan kerja-kerja yang efektif dan efisien. Jadi tidak ada proses pemborosan, tidak ada, kalau ada trial and error itu tidak tidak banyak errornya. Nah, biar tidak banyak errornya, kita harus tahu ilmunya. Nah, termasuk ilmu stoikiometri ini, gitu. Di subbab ini tuh dijelaskan makna stoikiometri. Kita sudah bicara agak panjang ya tentang stoikiometri, tapi kita belum benar-benar ditunjukkan apa itu stoikiometri. Minggu lalu atau mungkin 2 minggu lalu saya sempat menjawab bahwa stoikiometri kan digunakan untuk menimbang, memastikan bahwa sebelum sama setelah reaksi itu jumlahnya sama, molnya sama, masanya sama, dan lain sebagainya. Nah, stoikiometri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan kuantitas reaktan dan produk dalam proses kimia. Nah, seperti itu. Jadi, dengan stoikiometri kita tuh bisa melakukan itu. Karena sumber daya itu terbatas, kita bisa memprediksinya. Jadi kayak semacam nggak terus asal dicoba, biar errornya itu nggak semakin banyak, kita itu perlu dan bisa menghitung itu, seperti itu. Jadi, oke, misalnya saya mau misalnya kayak gini, saya habis nonton satu video, ada dosen ITB yang bisa mengubah minyak jelantah menjadi aftur. Nah, di dalam kimia kita itu bisa memprediksi. Nah, itu kebetulan juga dari kalau nggak salah dari Departemen Teknik Kimia.
itu mesti juga menggunakan stoikiometri di teknik kimia itu kan. Jadi ya meskipun ada informasi bahwa ternyata teknik kimia itu banyak fisikanya bukan banyak kimianya, tapi kan ada kimianya. Nah, itu pasti menggunakan ini kayak misalnya oke ketika saya ingin produksi 1 liter aftur, kira-kira saya butuh berapa liter minyak jelantah. Nah, itu bisa dihitung dengan cara apa? Stoikiometri. Biar kerja kita itu tidak buang-buang limbah. Nah, lebih-lebih itu apalagi di diskursus kimia hijau itu ada prinsip yang pertama adalah kita tidak bisa, kalau bisa itu jangan membuang limbah. Nah, seperti itu. Jadi, biar kita tidak membuang limbah, biar kita itu efisien, dan lain sebagainya. Ini jadi pertanyaan untuk menentukan jumlah reaktan dan jumlah produk. Untuk membuat produk sekian, kita butuh reaktan berapa. Kalau kita buat reaktan sebanyak ini, kita akan dapat produk berapa. Itu adalah apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Oke, jadi masalahnya itu ada beberapa itu teman-teman. Nah, apa saja yang perlu dilakukan untuk kita bisa ya menentukan jumlah reaktan dan produk dari sebuah zat. Nah, metode yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan metode mol namanya. Jadi kita di sini ini akan menggunakan metode yang dinamakan metode mol. Meskipun di lab kita itu menggunakan satuan massa seperti gram atau volume seperti liter, tetapi kita perlu mengkonversinya terlebih dahulu ke dalam mol sehingga karena mol itu menunjukkan jumlah dari masing-masing molekulnya ya, sehingga kita perlu mengkonversi itu dulu ke mol sehingga namanya adalah disebut metode mol. Nah, metode mol itu nanti akan memanfaatkan koefisien stoikiometri dalam persamaan kimia. Nah, itu nanti kenapa? Karena bisa dikorelasikan dengan jumlah mol, dan jumlah mol itu bisa dikonversi ke massa atau volume yang sedang digunakan. Namanya metode mol. Tahapannya ada 5. Yang pertama itu adalah tulis rumus yang benar terlebih dahulu. Nah, kita minggu lalu tidak hanya menulis rumus, tapi juga menyetarakan. Jadi di sini benar itu tidak hanya benar penulisannya, reaktannya apa, produknya apa, tetapi juga termasuk seimbang. Jadi sesuai dengan hukum kekekalan massa. Jadi yang nomor 1 itu tulis dengan benar dulu. Tulis dengan benar dulu persamaannya. Lalu yang kedua, misalnya gini ya, misalnya itu kita punya ini contoh, 2 karbon monoksida bereaksi dengan 1 mol oksigen. Jadi ada 2 molekul karbon monoksida bereaksi dengan oksigen, hasilnya adalah 2 molekul karbon dioksida. Nah, ini adalah penulisan reaksi kimia yang benar dan setara. Oke, yang kedua, setelah kita dapat menuliskan ini dengan benar, yang kedua adalah kita konversi. Konversi apa dari apa? Informasinya apa? Mau gram, mau liter, mau apapun diubah dulu ke mol. Jadi konversi dari satuan real, satuan yang kita punya lah ya, satuan yang kita tahu menjadi mol. Ini yang kedua. Jadi misalnya dari gram ini nanti ke mol, atau dari liter ini ke mol. Nah, ini nomor 2. Terus yang ketiga, itu adalah gunakan koefisien untuk memprediksi atau menentukan jumlah mol yang produknya. Jadi kita manfaatkan koefisien ini untuk menentukan jumlah mol produk lah ya. Produk. Oke. Ini. Jadi nanti kita kan ini sudah ketemu mol, dapat mol. Nah, dari mol reaktan nanti kita akan dapat mol produk. Oke, lalu yang keempat kita kembalikan. Mol konversi lagi. Mol produk ini mol
produk diubah menjadi satuan yang kita inginkan. Satuan yang kita inginkan. Lalu yang nomor 5, cek. Oke, ini adalah 5 tahapan metode MOL. Jadi yang pertama adalah tulis dulu reaksinya, lalu habis itu kita konversi, kita dapat informasinya apa. Kalau gram ubah dulu ke mol, kalau liter ubah dulu ke mol. Liter ini biasanya untuk gas. Lalu kita gunakan koefisien untuk menentukan jumlah mol yang ada di seberang kanan di produknya. Nomor 4 kita balik, habis info molnya itu yang kita dapatkan, kita kembalikan lalu kita cek. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan metode MOL. Mungkin teman-teman di sini itu juga belum pernah melihat simbol ini. Saya juga baru melihat simbol ini. Jujur, saya baru melihat simbol ini dan saya tidak tahu ini simbol itu namanya apa, tapi di buku itu disebutkan. Nah, simbolnya gini dulu. Simbolnya itu begini. Nah, ini mungkin teman-teman yang saya kira pasti ada yang tahu, tapi saya belum tahu. Ini sebetulnya tuh begini. Jadi kayak sama dengan, tapi ada pentolannya di tengah ini. Ini adalah simbol yang digunakan untuk kita menyebutkan secara stoikiometri setara dengan. Jadi secara stoikiometri setara dengan. Misalnya kayak gini. Kita lihat di sini bahwa di reaktan itu ada 2 molekul karbon monoksida dan 1 molekul oksigen. Berarti kita bisa katakan bahwa 2 molekul karbon monoksida itu setara dengan 1 molekul oksigen. Nah, untuk menghasilkan, kalau kalimat selanjutnya adalah untuk menghasilkan 2 molekul karbon dioksida. Jadi penggunaannya adalah, misalnya kalau dengan contoh yang ini ya, ini beneran saya baru tahu kok. Dan ini saya nggak tahu ini apa ini ya. Kayak misalnya kan ada simbol kimia itu misalnya kan biasanya menggunakan ini ya, menggunakan huruf-huruf dari Yunani misalnya epsilon, C gitu-gitu kan. Ini apa saya nggak tahu, tapi di buku itu tertulisnya adalah secara stoikiometri secara dengan gitu. Nah, misalnya di sini penerapannya ya, 2 mol CO itu secara stoikiometri setara dengan 1 mol O2. Nah, itu. Atau 2 mol CO itu setara dengan 2 mol CO2. Nah, atau 1 mol oksigen itu setara dengan 2 mol CO2. Ini adalah basis. Ini adalah basis yang ini, teman-teman. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa 2 mol CO itu setara dengan mol O2 untuk menghasilkan 2 mol CO2. Jadi ini seimbang. Kenapa kok seimbang? Karena koefisiennya dibuat seimbang. Sebelah kiri C-nya ada 2, sebelah kanan C-nya ada 2, sebelah kanan O-nya ada 4, sebelah kiri O-nya ada 4, sebelah kanan O-nya ada 4. Sehingga 2 mol CO ini 2 mol CO ini emang setara dengan 2 mol CO2. 1 mol O2 ini setara dengan 2 mol CO2. O2 setara kan dengan 2 mol CO2, sama-sama 2, seperti itu. Jadi ini adalah setara secara stoikiometri, setara dengan. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh penggunaan metode MOL. Kita akan gunakan contoh penggunaan metode MOL untuk menentukan ketika kita mencemplungkan logam alkali, contohnya litium, ke dalam air gitu. Jadi logam alkali kita cemplungkan ke air. Nah, di situ akan menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida logam alkali. Nah, itu adalah kodenya. Oke, kita akan gunakan metode seperti yang minggu lalu. Kita mulai dulu dari penyetaraan biar tidak lupa. Jadi kalimatnya adalah, ya kan dari kemarin kan kita sudah dikasih tahu bahwa oke ada kalimat
Kita tentukan ini apa saja, lalu kita setarakan. Kita coba, karena di buku itu langsung dikasih yang setara, tapi ayo itu coba kita mulai dari yang tidak setara dulu, baru nanti kita setarakan. Oke, jadi 1 logam alkali, contohnya litium, di sini dikasih beratnya itu 80,57 gram, dicemplungkan ke air. Nah, itu nanti akan menghasilkan gas hidrogen dan hidroksida logam. Pertanyaannya adalah ada berapa gram gas hidrogen yang terbentuk? Itu. Pertama, kita setarakan dulu ya. Jadi kita mulai dulu dengan penyetaraan. Kita tulis dulu berarti. Di sini ada litium, dicemplungkan air, akan menghasilkan hidroklorida logam, hidroksida logam, LiOH ditambah dengan H2. Oke. Kita seperti kemarin, Li di sini muncul sekali, di kanan Li muncul sekali, aman, muncul sekali. Nah, jumlahnya sama. Ini nanti insya Allah koefisiennya sama. Lalu habis itu H. Ini H muncul sekali, di sini nggak ada. Di sini ada H, di sini ada H. Oke, ini nanti dulu deh. Karena ini munculnya 2 kali, saya sebentar. Kita cari yang sama-sama muncul sekali dan jumlahnya beda. Oh, di sini muncul sekali. Jadi Li muncul sekali tapi sama. Ya sama ya, diamkan dulu. H muncul 2 kali, saya sebentar 2 kali. Kita cari yang muncul sekali dan koefisiennya beda. Ini muncul sekali, oh di sini nggak ada. Di sini O muncul sekali. Ini sama-sama muncul sekali dan sama juga. Berarti O itu statusnya kayak Li. Sudah nanti dulu karena jumlahnya sama. Berarti apa yang perlu disetarakan? Yang perlu disetarakan itu adalah H. Di sini hanya ada 2, di sini hanya ada 3. Ini Li dengan LiOH karena ini nanti tuh koefisiennya akan sama. Gitu. Jadi di sini hanya ada 2, di sini ada 3. Oke, sekarang berarti kalau di sini 2, di sini 3. Jadi sekarang kita bisa buat ini jadi setara dengan cara apa? Nah, kita coba utak-atik koefisiennya. Kita utak-atik koefisiennya. Nah, kan ini kan H2 tuh. Kalau ini utak-atik 2, ini jadi 4. Nah, jadi 4. Oke. Ini coba lagi kita pegang, jadi 4. Ini bisa nggak? Oh, kalau ini ditambah jadi 1, ini kan 1, ini 2, ini 5, ini nanti jadi 4, oh 5 nggak bisa. Oh ini deh 1, ini 2. Oh 2, ini misalnya kasih 2 gini ya. Tadi kan ini hanya 2, ini kita buat 2 begini. Ini sudah jadi 4. Kalau ini kita kasih 2, terus hanya, itu kan akhirnya ini jadi 2 lah. 2, ini sudah 2. Oh, dari 3 dia berubah ke 4. Wah, cocok. Ini sudah 4, ini sudah 4. Nah, lihat yang tadi bahwa Li itu nanti akan sama koefisiennya. Sehingga ini kita kasih 2. Beres. Li yang kiri ada 2, Li kanan 2. O yang kiri 2, O yang kanan 2. H di sini ada 4, di kanan ini ada 1, 2, 3, 4. Beres. Ini berarti sudah setara. Nah, ini adalah cara penyetaraan yang minggu lalu kita bicarakan. Nah, ini juga sudah termasuk tulis dengan benar plus dengan koefisien-koefisiennya. Oke. Nah, tadi kan informasinya adalah kita cemplungkan Li-nya itu 80,57 gram. Pertanyaannya adalah berapa gram gas H2, kan begitu. Hasilnya ini tuh berapa gram? Kalau Li ini itu 80,57 gram. 80,57 gram. Oke. Tulis sudah. Konversi. Apa yang dikonversi? Ya yang diketahui. Apakah kita tahu air? Tidak. Yang kita ketahui adalah Li. Dengan menggunakan persamaan mol sama dengan gram per mr, kita konversi dari gram menuju mol. Caranya gimana? Kita cari mol, yang kita tahu datanya adalah gram. Berarti gram adalah 80,57 gram. Kita bagi dengan AR dari Li.
AR dari Li. Nah, ini saya ketemu perbedaan. Kalau di buku itu AR dari Li itu 6,941 gram per mol. Tapi saya cek di aplikasi tabel periodik up to date itu 6,96975 6,9675 ding, 6,9675. Sementara ini kan 6,941, ada perbedaan. Saya kira yang di aplikasi itu yang benar karena kita tahu bahwa ini buku yang sudah ditulis cukup lama sehingga mungkin ada penyesuaian untuk yang sekarang. Oke. Nah, gram Hb 80,57 dibagi 6,941 hasilnya adalah 11,61 mol. Ini tahap 2. Di tahap 1 nulis benar, tahap 2. Nah, sekarang tahap 3 pakai yang ini. Pakai yang simbol apa itu setara dengan stoikiometri itu. Nah, di sini kita itu 2 mol Li itu setara, kita sedang menyetarakan apa? Li dengan itu H2 setara dengan 1 mol H2. Berarti kalau mol Li-nya itu adalah 11,61, berapa kalau ini? Nah, ini kan ini ada 2, ini 1, berarti 11,61 itu nanti tinggal dibagi 2. Nah, hasilnya adalah, kenapa kok dibagi 2? Ini 2, ini 1. Berarti ini kan separuh nih mol Li gitu loh. Karena ini karena 1 itu separuh nih mol Li, berarti ya 11,61 bagi 2 dan hasilnya adalah 5,805 mol. Oke, dapat deh mol. Ini nomor 3. Nomor 4 konversi lagi. Kita sudah dapat molnya. Persamaannya adalah pakai yang ini. Mol sama dengan gram per mr. Kita tahu molnya itu 5,805. Kita pengen tahu gramnya, mr-nya kita tahu kan? MR-nya adalah 2,016. Ini kali ini hasilnya adalah 11,70 gram. Nah, yang terakhir cek logikanya adalah ini. Kenapa sih kok perlu dicek? Biar kita dapat kepastian benar. Nah, cara Bapak mau ngeceknya gimana? MRH2, mana MRH2? Ini MRH2. MRH2 itu lebih kecil daripada MR atau AR-nya Li. Oke. Tur jumlah mol H2 itu juga lebih sedikit daripada mol Li. Berarti harusnya massa gas H2 itu juga lebih kecil daripada massa logam litium yang dimasukkan. Dan 11,70, ini nomor 5 ya, itu memang lebih, ini memang lebih kecil daripada 80,57 gram. Berarti ini benar. Jadi, nah, dari sini kita tahu bahwa oke, 11,70. Kalau kita mau bolak-balik gimana? Ya bisa. Misalnya pertanyaannya gini, kalau saya mau mendapatkan gas hidrogen sebanyak 20 gram, kita butuh logam litium berapa gram? Bisa nggak? Bisa. Tinggal dibalik. Kita maunya itu hidrogen keluar 20 gram, kita masukkan ke sini. Nanti kita dapat molnya. Kita setarakan ke sini. Dikali 2 kan berarti dapat molnya, kita nanti dapat punya AR-nya, muncul gramnya. Jadi ini adalah jalan-jalan dari metode mol untuk menentukan jumlah reaktan dan produk. Jadi kimia tidak sulapan, kimia penuh perhitungan. Jadi ada perhitungan, oke, kita punya bahan bakar sekian, ini dibakarnya sekian, kita nanti itu akan dapatnya sekian, akan dapat berapa kilo.
diperhitungkan seperti itu. Oke, kita mau buat, aftur berapa liter, berarti kita butuh minyak jelantah berapa liter. Oke, dengan minyak segini liter kita akan mendapatkan energi seberapa banyak. Oke, saya misalnya makan glukosa dalam nasi itu misalnya setara dengan berapa gram, akan ada berapa CO2 yang akan keluar dari tubuh saya. Bisa dihitung? Bisa, tidak ditebak, tapi bisa dihitung, itu. Itulah magic dari kimia. Gitu teman-teman. Itu adalah ngaji pada malam hari yang judulnya adalah jumlah reaktan dan produk. Minggu depan kita masuk ke subbab terakhir. Subbab terakhir ini nggak tahu akan jadi 1 episode atau 2 episode, kita lihat saja besok. Gitu. Jadi terima kasih untuk yang sudah ikut ngaji sampai sekarang ini. Semoga ada manfaatnya ya. Buat saya juga ada manfaatnya, buat teman-teman juga ada manfaatnya. Semoga ini juga tetap bermanfaat. Ini sudah mendekati bulan Ramadan. Kita nggak tahu nih akan ngaji Ramadan, ngaji kayak gini waktu Ramadan atau tidak. Kalau 2025 itu kan selama Ramadan libur. Nah, kita nggak tahu ini besok kondisinya akan seperti apa. Tapi ya, kalau bisa ngaji ya tetap akan saya posting seperti biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Tetap dengan prinsip dikit-dikit aja, yang penting istiqomah, tetap belajar meskipun sebentar, tidak perlu buru-buru untuk belajar dan buru-buru bertanya besok mau jadi apa. Belajar dulu, kita nikmati proses ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.